channel YouTube saya. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental dari dosen penampu Pak Fendi. Di sini saya membahas tentang kesehatan mental pada saat pandemi COVID seperti ini ya. Pandemi membuat banyak orang itu bingung dan dilema. Sebagian orang khawatir terkena penyakit dan terkena virus corona. Di sisi lain mereka juga resah finansial, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Bagi sebagian orang menghadapi pandemi ini stres, resah, gelisah, cemas itu sangat mengganggu kesehatan mental mereka gitu ya. Dan di sini tuh pada saat pandemi banyak orang yang mengalami gangguan mental ya. Gangguan mental pada saat pandemi ini sangat meningkat gitu. Kebijakan pemerintah pada saat pandemi mengharuskan semua pelajar itu daring atau belajar online. Nah, di sisi lain itu baik, dampak positifnya itu baik lah, mudah sebenarnya, bisa dijangkau ya walaupun jarak jauh. Namun di sisi lain juga ada masalah, karena online itu ada masalah dengan jaringannya, dengan sinyalnya. Terlebih juga kalau di tempat-tempat seperti saya itu sebenarnya sinyal itu sangat minim ya, sangat minim sekali. Dan sekarang itu nilai atau absensi, nilai itu tergantung absensi kita juga gitu. Dan di situ membutuhkan sinyal, tapi kalau tidak ada sinyal kita berarti tidak dapat nilai, kan seperti itu. Selain masalah nilai, ada juga masalah alat yang digunakan untuk belajar juga, seperti HP ataupun laptop ya contohnya. Itu kan belum kalau itu rusak gitu, kita itu tidak bisa menjamin bahwa itu bahkan bisa digunakan terus gitu. Pasti ada juga kalanya itu rusak, mati atau bagaimana. Kita tidak bisa langsung beli hari ini gitu, saat ini gitu kan. Ada yang seperti juga, ada juga yang rusak, mati, beli gitu kan, ada. Itu anak sultan. Kalau seperti saya itu nggak bisa, harus ngumpulin uang dulu, kalau enggak juga ngutang seperti itu kan. Ya gimana, soalnya kalau kerja juga sekarang itu susah gitu, perusahaan juga dibatasi. Kadang ada juga pekerjaan yang sekarang tuh online sifatnya seperti itu. Nah, mungkin dari problem tersebut, dari masalah finansial itu menimbulkan gangguan mental kepada seseorang, karena dia itu berpikir kok gini ya, gimana ya jalan keluarnya. Dia itu terus menerus berpikir seperti itu, jadi mentalnya terganggu. Banyak juga dari pelajar yang emosinya itu tidak terkontrol seperti itu, sering marah-marah gitu, mudah marah, mudah tersinggung gitu, mudah sedih seperti itu. Karena juga mau bersosialisasi secara langsung pun juga sekarang kan nggak begitu efisien ya, nggak kayak sebelum ada COVID. Ya pada saat pandemi seperti ini banyak keresahan seseorang tentang kesehatannya. Seseorang itu, orang kan itu beda-beda ya, dia bisa menangani masalah. Ada juga yang bingung gitu, ada seorang yang bisa menangani masalahnya sendiri dengan cara mencari pelarian gitu. Ada juga yang menangani masalahnya dengan cara dia menyakiti dirinya sendiri atau melukai dirinya sendiri. Banyak juga kasusnya sekarang pelajar yang bunuh diri, entah itu karena tekanan dari sekolah untuk PR gitu, terus tugas gitu. Akhirnya dia merasa
gimana ya, pusing gitu loh, kok ini terus-terusan, padahal sekolah saja tidak pernah diajarin gitu, nggak paham seperti itu ya. Kalau online konsekuensinya seperti itu, tidak setiap orang itu paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah akhirnya dia itu kan merasa bingung dan merasa dia itu gagal gitu. Akhirnya dia melukai dirinya sendiri, kan ada ya orang yang seperti itu. Oh ya, ada juga nih kasusnya ya, kemarin tuh saya pernah lihat seorang pelajar bunuh diri karena cinta, karena dia tuh diputusin seperti itu. Menurut saya dia bisa melakukan hal itu karena mungkin dia tidak bisa mencari pelarian atas masalahnya ya. Kalau dia mau cerita mungkin dia tidak mempunyai sosok kerabat gitu ya, atau dia juga tidak mempunyai seorang figuran atau motivasi dirinya untuk bangkit gitu. Dan mungkin juga dia tidak bisa mencari pelarian karena sekolah kan ada online gitu, tidak berbaur sama teman-temannya gitu, jadi nggak bisa bercanda gitu, hilang senyumnya seperti itu. Jadi dia tuh putus asa, terus mungkin dengan cara dia mengakhiri hidupnya masalah itu selesai seperti itu. Banyak seperti itu kasusnya yang menyakiti dirinya sendiri karena gangguan mentalnya tadi. Banyak cara sebenarnya untuk mengatasi hal-hal tersebut, seperti jalan-jalan, refreshing. Refreshing juga tidak harus di tempat wisata ya, karena wisata itu kan kalau pandemi seperti ini tutup ya, nggak harus ke wisata lah. Kalau untuk orang-orang desa seperti saya cukup ke sawah gitu ya, atau belakang rumah ke kebun gitu, nggak apa-apa ya, nyari kesibukan apalah gitu. Itu kan sebuah pelarian juga gitu. Sering-sering silaturahmi ke rumah nenek atau saudara-saudara gitu, biar kita tuh bisa bercanda, bisa berbagi cerita seperti itu. Itu kan kalau kita seperti itu kan kita kan lupa apa yang kita alami gitu. Adapun cara kita tuh jangan memikirkan hal-hal yang membuat kita itu dalam kondisi buruk gitu. Jangan, nggak usah memikirkan hal yang tersebut gitu. Anggap saja kita tuh jalan-jalan aja gitu loh, nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu aja, slow aja gitu. Tapi namanya manusia pasti ada rasa gelisah ya, pikiran terus gitu loh. Oh ya, tak jarang saya temui juga banyak pelajar ya itu mabuk-mabukan ya, mungkin karena dia berpikir kalau dia mabuk itu enak gitu, terus dia merasa tidak punya beban, tidak punya masalah. Padahal kalau dia mabuk itu sebenarnya mengganggu pola pikir dia dan kerja organ tubuh dia gitu loh sebenarnya. Yaitu marak sekarang, banyak bukan mahasiswa ya, banyak sekarang tuh pelajar yang di usia dini itu tuh seperti mabuk-mabukan atau sebagainya, kenakalan remaja yang dia lakukan itu untuk pelariannya gitu loh, agar dia itu tidak memikirkan masalahnya seperti itu. Banyak itu sekarang, entah ya sekarang masalahnya tuh banyak, entah dari percintaan, keluarga itu juga banyak, ada yang finansial, ada yang perceraian, ada yang bagaimana seperti itu. Kalau misalnya kita di posisi guru BK di suatu sekolah, kita harus pantau terus nih si pelajar semua, siapa yang memiliki gangguan mental, siapa yang harus perlu bantuan gitu loh. Karena kasihan sekali kalau dia salah jalan gitu, dia bisa menyakiti dirinya sendiri dan nantinya
dia yang rugi. Ya semoga tahun ini badai cepat berlalu, semoga bisa berjalan normal. Untuk semua jaga kesehatan itu kesehatan yang banyak ya, terutama kesehatan mental. Kesehatan mental itu sangat berpengaruh pada diri kita, entah itu secara fisik, entah itu secara biologis, itu sangat berpengaruh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.